Ada media sosial guys, ada semuanya ada. The power of Google, gunakan. Rugi kalau kamu tidak gunakan. Dan sebenarnya untuk perkembangan, kembali ke jalan yang benar, perkembangan IQ dan IQ untuk ibu bapak itu tadi ya. Asasnya itu tadi. Anak-anak kita kena didik satu lagi untuk perkembangan emosinya yang bagus. Cara saya yang saya rasa, yang saya siapalah saya untuk mencadangkan, tapi untuk pendapat saya dan pengalaman saya 15 tahun dalam sistem pendidikan ini, saya sudah ajar dari tingkatan 1 sampai budak-budak diploma, saya ajar. Jadi saya tengok asas untuk kita sebagai ibu bapak, mungkin anak kita besar susah sudah mau diubah, tapi masih ada peluang. Kita berpeluang untuk menjadi rakan mereka, untuk memahami mereka. Untuk anak-anak, kamu dengar nih, saya begitu kamu kalau kamu pandai di sekolah, kamu dapat 9E, cemerlang, dihormati di sekolah, pelajar terbaik semua, itu tidak ada makna tuh. Kalau di rumah kamu tidak hormat dengan ibu bapak. Asasnya itu adab. Banyak orang, isu perdebatan dengan rakan-rakan intelek yang lain pernah mengatakan bahwa kita perlu tiru Finland, sebab di Finland dia tidak ada paksaan, tiada golongan, oh ini kelas depan, tiada kelas belakang, oh ini kelas sains, tiada. Dia bergantung dengan pelajar tuh, kos apa yang dia mau itu yang diambil, itu di Finland. Tapi bagi saya, sistem pendidikan Malaysia setakat ini adalah yang terbaik pada mata saya, pada hemat saya. Walaupun mungkin ada kelompangan di sana-sini, tapi sistem pendidikan kita dia bukan setakat melahirkan golongan yang intelektual. Dia juga melahirkan golongan yang pandai menghormati orang lain, yang beradab. Macam saya bagi contoh, siapa yang... Ini bukan saya ejek sebab ada pengetua, bukan. Saya raun satu Sabah. Jadi saya beritahu antara sekolah yang anak-anaknya beradab, terutama di area Keningau inilah, sekolah inilah. Oke. Bukan saya sebab saya dipanggil jadi penceramah, tidak. Tidak semua sekolah saya cakap begini. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, saya diam-diam saja tuh. Jadi kalau baik, saya cakap lah. Oke. Selain daripada intelektual, tadi tahun lalu SPM-nya pun bagus. Yang kedua, budak-budak SFX nih biasanya beradab, sangat beradab ya. Sebab ada beberapa juga lah yang jadi student saya. Setakatnya oke. Baik-baik, tidak pernah lagi orang tampar saya. Jadi kira oke lah itu kan. Oke. Kembali ke jalan yang benar. Oke, seterusnya guys, untuk membina persekitaran. Kenapa kita perlu pembugaran emosi? Kenapa perlu kita punya minda positif? Untuk anak-anak yang ambil SPM, jangan salahkan parents kamu. Ini bukan ceramah untuk kamu peluang untuk kamu tembak ibu bapak kamu. Tidak. Sebab kalau kamu mau berjaya SPM, ini kerjasama guys. Sebab kalau kamu kerjasama dengan ibu bapak, itu yang terbaik. Dan asas kepada kerjasama dia macam rumah tangga juga atau bercinta sama, yaitu komunikasi. Komunikasi hancur itu semua. Oke, apapun perhubungan, macam mana pun perasaan cinta dan kasih sayang, kalau komunikasi tidak bagus, itu akan hancur semua. Dia macam jembatan. Kita tidak akan sampai di ujung kalau tidak ada jembatan. Dan jembatan kepada semua perhubungan dan pembentukan persekitaran yang positif adalah komunikasi. Dan komunikasi itu pun kena betul. Cara bercakap kita, cara kita menyampaikan sebagai anak, dan cara kita menyampaikan sebagai ibu bapak kepada anak pun kena betul lah. Tidak semestinya cara orang lain tuh dia guna begitu kita kena ikut, tidak. Lain keluarga lain. Sebab kita diciptakan berbeza. Cara kita berpikir, hidup dan sebagainya berbeza. Macam saya, keluarga saya miskin. Sudahlah miskin, anak sebaiklah, pandai juga lah anaknya. Tidak juga pandai lah, biasa saja, tapi rajin kali ya. Keluarga saya miskin, duit tidak banyak. Parents saya tahu. Bayangkanlah saya dijanjikan oleh saya punya bapak dengan arwah bapak saya dengan mama saya, dijanjikan kalau saya satu kali nomor 1 di sekolah, saya akan dibelikan basikal. Iya guys, tidak tahu berapa kali saya nomor 1, basikalnya tidak ada. Sampai saya dewasa baru saya berpikir, oh rupa-rupanya ada sebabnya. Kadang-kadang kan kalau saya jumpa mama saya, Pak, mana janjimu, Mak? Kalau saya balik kampung nih nanti memang saya akan peluk, Mak, mana biskalku? Tapi mama saya akan ketawa lah, sebab tujuannya itu cakap begitu supaya saya termotivasi. Dan betul, saya boleh beli basikal yang lebih mahal, yang saya suka, apabila saya sudah bekerja ya. Oke? Ya, saya lupa tadi. Macam keluarga saya, kami miskin, tidak banyak harta. Tapi saya tengok cara bapak saya gembirakan kami adalah dia selalu buat lawak. Dia imam. Okay? Kalau bapak saya tidak ada sudah, ya. Tapi saya masih ingat lagi dia punya ketawa dan sebagainya, pengorbanan dan sebagainya. Dan
Setiap kali dia bikin ketawa kan mungkin bahagia. Jadi saya selalu sematkan di dalam hati saya kan. Saya bilang satu hari nanti nih saya mau kasih bangga nih beliau. Sebab dia sudah cukup memberikan saya gembira. Dan alhamdulillah adalah benda sikit-sikit yang dibanggakan. Enggak lah banyak. Tapi sebagai anak iyalah kita berbakti lah. Sekarang kan macam sekarang berbakti lah. Mudah-mudahan banyak pahala dia yang dikirimkan ke sana. Oke, membina persekitaran. Tugas kita sebagai seorang pelajar adalah persekitaran di rumah. Dia bermula dengan kita. Parents jangan dulu lepas tangan, tapi ini untuk student dulu. Untuk student, persekitaran bermula dengan kita. Kenapa saya cakap begitu? Sebab yang memerlukan persekitaran yang selesa, yang memerlukan persekitaran yang positif untuk pembelajaran PDPR supaya boleh fokus adalah kita. Jadi kita tidak boleh harapkan seluruh benda di rumah itu berubah. Kita tidak boleh harapkan adik kita yang 2-3 tahun supaya jadi senyap, tiba-tiba tidak menangis walaupun dia lapar. Tidak boleh. Sebab keadaan itu kena diteruskan. Benda itu tetap berlaku. Kita tidak boleh larang, mak jangan kau masak mak. Bunyi kuali itu bikin aku stres tahu. Sekarang nih sudahlah matematik tambahan, ditambah lagi dengan bunyi kuali ketong. Stresnya aku. Guys, kena terima keadaan tuh. Bukan saya suruh jak bising, tidak. Kena terima apapun cabaran dan dugaan. Sebab untuk jadi orang yang bersedia dengan keadaan di dunia yang penuh ujian, nanti di luar sana, di kerjaya yang penuh dengan cobaan, kita kena kuatkan diri kita dahulu. Oke? Dan saya beritahu kamu ya, kamu sebenarnya, nih dengar, SPM, saya gelarkan orang ini, minta maaf ya Puan Betty, Madam, Cikgu Hanafi, saya gelarkan, budak-budak SPM tahun ini, saya gelarkan nih, SPM Promax 2.0. Kenapa SPM Promax 2.0? Sebab tahun lalu SPM Promax. Kenapa SPM Promax tahun lalu? Sebab mereka adalah generasi pertama yang ambil SPM di tahun kedua. Jadi Promax. Kenapa nih tahun 2.0? Sebab dia sudah upgrade. Kamu adalah generasi kedua yang ambil SPM di tahun kedua pada masa pandemik. Apa yang bagusnya dengan kamu? Generasi yang tahun lalu dengan kamu yang Form 4 tahun lalu, kamu berhadapan dengan pandemik dan sistem pendidikan yang masih kelabu, keliru, yang sedang dalam proses penambahbaikan. Dan tahun ini, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi penambahbaikan itu bagus untuk kamu. Jadi apa kebaikannya? Yang pertama, tahun ini, kamu dapat sistem yang sudah diperbaiki daripada tahun lalu. Kalau contoh tuh kan, kalau tahun lalu tuh, Naruto tuh masih kecil lagi, tahun ini jadi Hokage sudah dia. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, apa yang bagusnya? Tahun lalu kamu tingkatan 4, kali pertama berdepan dengan pandemik, tapi kena juga berada di dalam sistem persekolah, tidak boleh persekolahan, tidak boleh lari. Apa yang bagusnya yang di situ? Yang bagusnya, ada satu ayat yang saya suka dan saya pegang. Dengar nih, sebab ini untuk kamu, kalau kamu merakam lah. Mana tuh boleh bikin konten di TikTok. Dia begini guys, orang yang pernah berhadapan dengan ribut dan taufan, tidak akan mengeluh jika diuji dengan rintik-rintik hujan. Saya ulang balik, orang yang pernah berhadapan dengan ribut dan taufan tidak akan mengeluh jika diuji dengan rintik-rintik hujan. Generasi SPM Promax 2.0 yang sudah berhadapan dengan pandemik tahun lalu dan akhirnya ambil SPM tahun ini dalam keadaan PDPR, sistem yang berubah 100%, 90% berubah, sebenarnya tanpa kamu sadar, kamu sedang dilatih menjadi generasi terbaik yang pernah lahir. Kalau kamu tidak percaya, saya bukan Jack kamu. Kamu tidak perasan. Orang yang pertama, generasi pertama yang mengaplikasikan sistem pendidikan secara online, pembelajaran dan pengajaran secara online. Generasi mana? Tanpa kamu sadar, kamu. Siapa yang bagus menggunakan teknologi multimedia dalam sistem pendidikan? Kamu. Siapa yang dapat menggunakan sistem rujukan, sistem sistem rujukan yang berevolusi. Sorry, kalau ada perkataan memang saya terbaca. Berevolusi sekarang dengan keadaan yang begini tiba-tiba. Siapa yang berhadapan dengan ini? Dan siapa generasi perintisnya? Generasi Cuba Jaya tahun lalu. Generasi perintis yang memperbaiki sistem ini tanpa dia sadari adalah generasi kamu. Jadi saya beritahu kamu, 5 tahun lagi industri apa-apa industri di Malaysia ataupun industri pekerjaan di Malaysia sebenarnya adalah industri yang sangat kompetitif. Kenapa? Sebab waktu itu 5 tahun lagi secara purata ya, 5 tahun lagi generasi kamu nih akan terjun di dalam dunia kerja ya. Dan sebagai majikan, saya kena bersedia. Kenapa? Sebab generasi ini adalah yang sudah hebat di dalam teknologi. Walaupun sebenarnya teknologinya itu dia main PUBG saja.
Enggak, Pak. Men, maksud saya betul. Tadi yang pagi itu saja punchline, tapi yang lain itu betul. Saya bukan cakap-cakap. Dan macam mana membina persekitaran itu. Dan untuk ibu bapak, kalau rasa stres, kalau rasa tekanan dengan keadaan sekarang, sama lah kita. Sebab saya ada 2 orang budak PDPR sambil kita buat kerja. Tapi it's okay, sebab ujian untuk kita. So ini sebuah satu pengalaman baru, satu pengalaman yang sebenarnya merapatkan kita dan dapat melihat anak-anak kita dengan lebih dekat di dalam sistem pendidikan. Kenapa? Sebab saya beritahu ya, untuk ibu bapak, di sekolah kita ada satu yang dipanggil ganjaran dan hukuman. Kalau dalam pendidikan tuh biasalah ganjaran dan hukuman. Memang tidak boleh dirotan macam kita dulu lah. Kalau kita yang ibu bapak dulu dirembat, dibanting, dibuang di longkang itu biasa sudah. Tapi untuk generasi ini lain. Dia nih kita salah cakap sedikit, dia post di TikTok. Nah, tapi it's okay, enggak apa. Oh, Puan Kasukina tadi, saya sangka pelajar SPM, hampir tadi saya doakan di cemerlang SPM. Kenapa Puan Sukina semoga anak Puan cemerlang SPM. Oke, itu membina persekitaran. Kita kena bekerja sama ya guys. Apa-apapun bekerja sama. Untuk ibu bapak kita jangan tekan anak-anak. Tapi kalau mau kasih dorang berusaha, mau tidak mau kita kenal juga kadang-kadang. Kadang-kadang terlampau dibiar budak-budak ini, dia memang boleh bertoleransi. Kita boleh juga menggunakan cara berpikir orang barat yang memberikan 100% authority kepada student, bukan semua lah, tapi majority, authority kepada anak untuk menentukan hal tujuannya boleh. Tapi untuk kita di Asia dan di Malaysia, Sabah ini terutamanya, saya rasa sebagai ibu bapak kita juga perlu sebagai pembimbing untuk hal tuju mereka. Sebab situasinya di Sabah, bukan saya bilang kita ketinggalan, tidak. Anak-anak di Sabah adalah anak-anak kita beruntung sebab sebenarnya kita di negeri ini, di negeri yang makmur, aman, damai. Sebenarnya anak-anak di sini mungkin setengahnya yang tidak bagus, tapi anak-anak majoritinya sebenarnya masih beradab, masih hormat cikgu dan masih ada hala tuju walaupun mungkin tidak bersikap terbuka terhadap hala tuju dan career seperti di tempat-tempat lain, tapi ada positifnya. Oke, untuk ibu bapak cara kita membina persekitaran adalah ini anak kita. Dan mereka adalah individu yang berbeza dengan kita walaupun mungkin mempunyai DNA yang hampir sama ataupun mempunyai darah yang sama ataupun gen yang sama dengan kita, ras yang sama dengan kita, itu memang tidak dapat dinafikan. Tapi kita kena paham, mereka adalah individu yang berbeza dan saya melihat setiap anak itu dia pandaikah? Dia tidak pandaikah? Bukan kita yang tentukan, dia yang tentukan tuh. Tapi kalau dia macam contoh ada cita-citanya sebagai ibu bapak yang pertama memang kita kena tengok lah memang yang kepentingannya kita bagi nasihat dan sebagainya. Tapi kalau ada perkara yang dia minat, kita support. Kecuali yang dia minat itu merusakkannya. Oke, sebab generasi sekarang saya rasa mereka lebih advance sebenarnya berbanding generasi kita. Orangnya lebih terbuka sebab teknologi, tengoklah, orang belajar pun online. Kita dulu berhadapan dulu dengan cikgu-cikgu. Orang bercakap sama telepon, enggak macam orang gila tuh. Tapi it's okay. Itu tandanya itu peralihan kepada generasi. Kita tidak boleh menilai mereka berdasarkan zaman kita. Dan untuk anak-anak kamu jangan pula ambil kesempatan. Kalau kamu rasa cita-cita kamu tidak selari dengan ibu bapak kamu, bincang. Sebab saya beritahu kamu, saya adik-beradik 2 orang, mama saya suruh jadi cikgu. Saya dan abang saya. Dan dua-dua jadi cikgu kah? Tidak. Tapi kami sambung belajar sampai mana? Kami sambung belajar sampai universiti. Ijazah sarjana muda pendidikan dengan sains sosial. Abang saya pun begitu. Saya jadi apa? Nah, jadi stand up comedian. Tidaklah, Pak. Saya jadi inilah di jabatan saya. Abang saya pun pendidikan dengan sains sosial. Dia jadi apa? Dia pereka grafik. Tapi adakah kami melanggar apa yang ibu bapak kami suruh? Tidak. Sebab mama saya suruh, kamu mesti sambung dalam bidang pendidikan. Ya kami sambung dalam bidang pendidikan. Cuma kerja kami tidak bidang pendidikan. Bidang pendidikan lah, tapi tidak direct dengan cikgu. Tidak direct jadi cikgu. Itu cara kami. Tapi sebagai ibu bapak, itulah saya kongsikan, kita kena support anak kita. Kalau dia macam contoh di rumah, salah satu mungkin kita kena bagi dia ruang untuk buat kerjanya. Tapi kalau macam contoh 24 jam dia main PUBG, kita boleh buang dia di tingkap sudah. Men. Jangan buat, tapi perlu dinasihat. Untuk kamu yang main PUBG, Mobile Legends dan Free Fire dan sebagainya boleh main saja, tidak ada masalah, itu hak kamu. Tapi ingat kamu ada cita-cita yang lebih penting.
Oke, nanti kita cerita masalah ini. Oke, meneruskan hal tujuh. Kenapa kita perlu memastikan kita punya emosi ini terbugar supaya emosi kita segar? Kenapa anak-anak perlu dia punya jiwa nih segar dalam keadaan yang sekarang menekan ini? Kenapa perlu? Supaya dapat meneruskan hal tujuh. Dan saya ambil satu kata-kata. Presiden Indonesia yang pertama pernah berkata, gantunglah cita-citamu di bintang-bintang di langit. Karena apabila berjatuhan, ia pasti tersangkut di gunung-gunung yang tinggi. Saya ulang kembali ya. Gantunglah cita-citamu di bintang-bintang di langit. Karena apabila berjatuhan, ia pasti tersangkut di gunung-gunung yang tinggi. Kalau ada cita-cita, jangan letak separuh-separuh. Dan Michelangelo pernah berkata, Michelangelo ini tokoh zaman Renaissance, ya, pemikiran modern dan pasca revolusi di Eropa, muncul satu orang pemikir yang dipanggil Michelangelo, Donatello, Rafael, dan siapa lagi satu tuh? Rafael, lupa nama-nama ninja Turtle, tapi semua itu adalah nama-nama tokoh. Michelangelo berkata gini, yang paling bahaya di dunia nih bukanlah apabila cita-cita kita tinggi dan kita tidak capai, tapi yang paling bahaya di dunia nih adalah apabila cita-cita kita rendah dan kita capai. Oke, untuk yang ada di dalam, saya mohon kamu untuk chat bagi respon. Soalan saya begini. Kamu aliran apa sekarang? Contoh sains. Kalau sains, tulis sains. Lepas itu cita-cita kamu. Apa cita-cita kamu? Kalau kamu bagian sastra, tulis. Fauzan, jangan pura-pura Anda dengar. Tulis. Apa cita-cita kamu? Oke. Apa cita-cita kamu? Type. Chat. Saya tunggu spam naik. Nih. Uish. Apa cita-cita banyak? Ambil perdagangan peguam. Fauzan, logik. Boleh. Boleh. Sejarah kamu BI, kamu punya BM. Minimum A-. Lagi. Science stream, medical doctor. Nice, boleh. Clarita. Account, business woman, science, software engineering. Boleh. Fisika. Aliran account, brand manager. Wih, mantap ini. Boleh. Account dulu mau saintis tapi tersasar. Enggak apa-apa, seni bina. Oke, seni bina. Boleh. Pekerjaan yang melibatkan science stream, aerospace engineering. Boleh. Fisika, kimia. Aliran perniagaan. Itu nanti saya ulas. Sains, guru. Oke, boleh jadi guru sains. Yang paling best jadi guru biologi lah. Seni, otomotif. Boleh. Seni, pereka fashion. Boleh. Lagi. Sains, psikologis, lagi senang. Perniagaan, kulineri, kamu jangan lari, kamu chat dengan saya nanti. Account, police, boleh. Profiler, sains, oke. Okay. Sains, profiler. Seni, arsitek, ngam. Perniagaan, pramugari, oke, okay, betul. Sains, pharmacist, ngam. Perniagaan, pramugari, betul. Streamer, boleh Franco. Ini tidak perlu aliran apa, boleh. Streamer sekarang boleh buat duit. Nanti kita cerita, kamu. Itu cita-cita yang baru. Dia adalah cita-cita yang baru muncul dalam 5 tahun kebelakangan. Pro player. Untuk game apa kasih tahu Jackie? Sains dia tahu. Fashion designer, Nana. Boleh, Nana. Boleh saja. Senang aja membuat fashion. Kamu jual siapa yang perempuan mau? Laku tuh. Seni, bomba, betul. Aliran bahasa Inggris, boleh. Boleh, Chloe. Wih, sembatnya nama kamu nih. Nama-nama kamu nih macam nama-nama saintifik, bah. Enggak ada alat tujuh. Enggak apa-apa. Bisa diterap. Nanti. Oke. Untuk yang tidak ada alat tujuh, sebelum saya terlupa, ini saya cakap direct ya. Siapa yang tiada alat tujuh sebenarnya berbahaya untuk kamu. Sangat berbahaya. Kenapa? Sebab prinsip yang saya pegang dan pengalaman saya, gini, dengar Suraya. Orang yang tiada alat tujuh bukan tidak bagus juga. Cuma kamu manusia biasalah kalau tiada alat tujuh. Cuma untuk orang yang tengah belajar dan berusaha, bila kamu tiada cita-cita, itu sesuatu yang bahaya. Kenapa saya cakap begitu? Sebab dia begini guys, a person who don't know his goal will never know how to score. Orang yang tidak ada hala tuju, dia tidak boleh rancang kehidupan. Orang yang tiada cita-cita, dia tidak boleh rancang pembelajaran dan sistem akademik yang mana yang dia mau hala tujunya. Oke? Mau putar nih bumi cita-cita saya. Enggak apa. Kamu berdiri sejak berputar di bumi. Takut nanti kamu kasih stop. Jadi begitu saja. Oke, belum boleh rancang, takut tersasar tempat lain.
Banyak cita-cita. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Untuk yang tiada cita-cita, nanti kamu boleh isi, kamu boleh PM dengan Cikgu, boleh PM, minta maaf lah Cikgu Anapi, saya tambah kerja lah pula. Tapi nggak apa, kamu kena PM Cikgu Anafi, kamu minta inventory kerjaya, inventory personality kerjaya. Tarik itu, isi itu, lepas itu kamu akan tengok di mana kelebihan kamu. So, saya isi itu dulu, dan saya tengok dia tidaklah 100% tepat, tapi dia sebenarnya antara yang banyak memberi kita guidelines. Kurang-kurangnya kita kenal diri kita. Sampai begitu kamu rugi, kamu tidak ada cita-cita, rugi. Sebab orang yang tidak ada cita-cita, dia susah rancang hidupnya. Bukan saya bilang tidak bagus, bagus juga kami bagi manusia, tapi sebaiknya biarkan ada cita. Untuk ibu bapak, kalau anak-anak kita belum ada cita-cita, mungkin kita boleh tolong, tengok dia punya kelebihan di mana. Sebab kadang-kadang nih anak-anak ini overconfident, kadang-kadang ada yang kurang confident, macam-macam. Jadi kita sebagai ibu bapak kita kena tengok lah. Kalau rasa-rasa dia sesuai dengan itu kita tolong. Nggak apa Fernanda, masih bingung biasa. Sebab itu saya cakap tadi, kamu kena tengok balik isi borang ataupun inventory personality kerjaya. Itu adalah satu soal selidik yang kamu isi, nanti dia akan tentukan yang mana kamu sesuai. Oi, jangan membawang. Kamu, kalau tadi saya turun di sekolah nih, saya lastik budak nih matanya nih. Boleh, nanti kita cerita tuh Nazri. Dan cerita pasal hal 7. Guys, dengar dulu. Ikut jualah. Tadi saya tengok cerita kamu tadi. Ada yang mau jadi streamer semalam ya. Dua hari lalu, saya terkejut. Sebab ada satu orang pelajar, terus saya terfikir something yang sangat advance, pelajar Sabah boleh pikir. Dia punya cita-cita tuh, saya tanya macam gini ya tadi, apa cita-cita kamu? Dan satu orang pelajar tuh cakap dia mau jadi ahli terapi seni. Sekarang jadi pikiran saya, ahli terapi seni, mana hal tujuannya nih ya? Dan kerjanya macam mana? Tapi saya tengah research lah, tengah cari. Sebab saya rasa sesuai. Sebab saya pernah buat tesis nih tentang bagaimana kita mau tafsir lukisan orang, macam mana lukisan orang itu mewakili dia punya pribadi dan sebagainya. Dan untuk kamu yang di luar sana, macam saya tangkap tadi, cita-cita kamu tuh teruskan. Tapi ada beberapa tadi yang saya tengok, dia aliran perdagangan, tapi dia mau jadi dokter perubatan. Minta maaf, saya bukan mematikan semangat kamu. Kalau kamu aliran yang bukan science stream, yang bukan science tulin, kalau kamu mau jadi dokter perubatan, oke, saya beritahu ya, tidak boleh jadi dokter perubatan. Tidak boleh. Tapi boleh jadi sebahagian daripada bidang perubatan. Kamu boleh jadi juru X-ray, kamu boleh jadi fisioterapis, kamu boleh jadi laboratory technologies, kamu boleh jadi macam-macam, boleh bidang lain. Boleh jadi medical scientist, boleh. Macam contoh, saya bagi contoh macam Wani Azrita, dia adalah pelajar medical science, tapi dia bukan doktor. Dia ambil medical science itu dia sains perubatan. Sains perubatan nih dia bukan macam dokter, tapi dia buat kerja macam contoh di Makmal Hospital dan sebagainya, yang buat kajian dan sebagainya, boleh. Tapi kalau mau jadi dokter perubatan tidak boleh, dokter bedah tidak boleh. Orang sastra mau jadi dokter bedah, nah banyak orang mati, bahaya. Tengok, kenapa nih ususnya bengkok-bengkok, dia kasih lurus, mati orang. Nggak sesuai. Jantungnya nggak sesuai di sini, aku pindah lah dulu. Nah, dia bukan saya bilang kamu tidak berpotensi, boleh kalau kamu aliran yang betul. Dan untuk yang macam aliran seni tadi, dia mau jadi apa tadi ya, pereka grafik dan sebagainya, itu ngam. Ada berapa lagi, sekejap, saya tidak dapat baca semua cita-cita kamu tadi. Sebab ada orang berketawa-ketawa, berputarlah bumi lah, apalah. Ada mau jadi peguam, oke ini lagi bagus, mau jadi sesuatu yang unik juga nih, mau jadi pro player. Puan Sukina jadi juru rawat. Tidak ada masalah kan Puan, saya pun mau jadi peguam Puan. Yang penting at least kita ada sesuatu untuk kita kejar kan Puan. Kalau tidak dapat, kita ada yang lain kita pegang. Contoh, kita mau jadi peguam, tidak dapat jadi peguam, kita dapat jadi yang lain. Sebab sistem pendidikan itu sudah kita ikut. Yang risaunya nih, yang langsung tidak ada cita-cita nih, mana hala tujuku? Bingung kita. Saya pun sendiri Puan, serius. Saya waktu lepas tingkatan 5 saya mau jadi form 6, bukan. Saya mau jadi peguam. Lepas tingkatan 5 saya mau jadi peguam. Tapi guru konseling saya bagi nasihat, dia cakap, Yusuf kau memang boleh nih, boleh sko nih. Kau punya result nih boleh nih jadi peguam. Tapi ada satu masalahmu. Saya bilang apa ya, perangaimu. Betul. Saya suka buat lawak. Enggak boleh di mahkamah buat lawak. Enggak boleh kan? Yang Arif. Hihi. Enggak boleh. Kena lempar kita. Jadi saya ubah kembali itu. Tadi ada yang mau jadi streamer dan pro player.
Saya begitu kamu realitinya, kalau kamu main e-games, kalau kamu main e-sport, mau jadi streamer, itu adalah salah satu cita-cita yang sebenarnya sangat memberi pendapatan yang tinggi untuk sesetengah orang. Tapi untuk sesetengah orang yang lain, itu hanya pembaziran. Bukan saya mematikan semangat kamu, saya hanya bercerita tentang reality. Kenapa? Sebab kamu boleh tengok berapa peratus yang dapat jadi streamer di Malaysia yang sebenarnya dapat meraih keuntungan dan pendapatan yang betul-betul beruntung daripada streamer itu. Saya boleh, kalau kamu mau, pastikan kalau kamu mau jadi streamer, mau jadi e-sport player, professional player, boleh. Tapi pastikan kamu ada kerja ya. Macam kalau di college saya ada 3 orang professional player. Satu juara CSGO dari Kuna, namanya Muhammad Fahmi. Muhammad Hizami Johari dari Belabuan, dia adalah juara 3 kali Pro Evolution Soccer. Dan satu lagi adalah Nur Azizi dari SM Lok Yuk Kudat, tapi dia ambil diploma in business management di Cosmo Point. Dia adalah professional player untuk Free Fire. Saya selalu jumpa nih 3. Dan saya beritahu kamu, cara mereka yang ini 3 bermain game dan berlatih tidak sama dengan pelajar lain yang main game. Kenapa? Satu kali pun saya tidak pernah tengok orang main di kampus, tiba-tiba juara negeri. Tiba-tiba bagi tahu, menang aku nih. Tiba-tiba masuk surat kabar. Tiba-tiba masuk media e-sport. Budak ni student kita ini juara. Bila saya tanya, kenapa saya tidak pernah tengok kamu main tem-tem lepak, budak-budak lain lepak aja. Tem lepak main game. Tem di kantin main game. Tem di cafe main game. Tem tiada kelas, duduk di dalam kelas tuh main game. Kenapa kamu tidak? Dan satu jawaban yang saya ingat daripada mereka ini, lebih kurang sama, jawabannya begini. Dia bilangnya, orang yang main 24 jam itu bukan professional player. Itu sebenarnya adalah manusia normal yang ketagih dengan gadget. Oh, hashtag karakter salah kalau begitu. Sebab professional player dia hanya berlatih dengan strateginya. Kalau main lebih-lebih setiap hari tanpa memikirkan kehidupan yang sebenar, itu bukan pro player. Pro player dia pandai membezakan mana real, mana tidak. Tidak salah main, tidak salah jadi streamer, boleh. Teruskan. Yang penting kamu ada strategi. Kalau saya tidak penjahat, orang keningau kan ex penjahat, boleh tahan tuh hebat. Tengoklah aja dia macam dia. Tapi untuk direct tanpa pembelajaran dan pendidikan saya tidak galakkan. Sebaiknya kamu ada satu pendidikan yang kamu pegang dalam masa yang sama. Kamu ada kerja ya, boleh buat tuh. Saya bagi contoh, oke? Kalau kamu tahu, sekarang ada pertandingan Pro Evolution Soccer, PES, mobile. Wakil Tawau, kamu tahu siapa wakil Tawau? Namanya Samsudin. Siapa nih Samsudin? Samsudin Cikgu Sem. Dia adalah guru konseling SMK Tawau. Guru konseling, tapi dia juga adalah professional player untuk Pro Evolution Soccer Mobile. Dia wakil Tawau untuk bertanding di KK nanti. Boleh aja, tapi dia ada kerja. It's okay. Dan salah satu wakil Sabah untuk Tekken, yang game Tekken Arcade tuh, adalah kawan saya, namanya Muhammad Nur Fazli. Dia adalah pegawai insolvensi di Kerajaan Persekutuan di Putrajaya di tepi UMS. Pegawai guys, pegawai besar tuh. Oke, dia nih orang yang senaraikan orang lain bankrupt. Tapi dalam masa yang sama dia profesional, tapi dia profesional player. Boleh jak bahagikan masa, at least pandai-pandai lah. Jangan saja kita fokus dengan benda itu sampai tidak fokus dengan SPM. Boleh kamu main game, boleh kamu tengok anime. Nih, kamu tengok nah. Baju saya ini apa? Kakashi guys. Saya otaku. Kalau kamu kenal saya secara pribadi, siapa yang kenal saya tahulah. Saya sangat suka dengan anime. Tapi adakah 24 jam saya tengok anime? Tidak. Kenapa? Sebab ada perkara yang lebih penting dalam kehidupan. Saya bagi kamu satu situasi ya, saya bagi contoh ya. Saya kan, kamu tahu kan saya stand up comedy. 2016 saya hampir sign sama Maestro. Tapi saya tidak sign. Kenapa saya tidak sign? Sebab saya perlu berhenti kerja atau letak jawatan sebagai ketua penasihat akademik di Cosmo Point. Sedangkan itu kerjaya yang saya sudah bina 10 tahun. Kerjaya 10 tahun, saya mau tinggalkan untuk mau setakat mau jadi famous, yang belum tahu lagi dia punya hala 7, betul saya fokus dengan kerjaya, jadi saya tarik diri. Dan tahun 2020, tahun lalu 2020, kan? Saya bertanding top 16, top 16 terbaik Malaysia untuk stand up komedian bahasa Melayu. Dan kembang-kembang jualan hidung, sebab dari Sabah kita tidak dikenal kan, kami ada 3 orang, satu student saya, satu orang lagi saya punya junior, satu abang saya, 4 orang, satu lagi Mat Sabah, cuma Mat Sabah ini dia bukan geng kami lah, sudah dia geng-geng Haris Iskandar. Jadi bangga juga lah, tapi bila pikirkan balik, kamu tahu nggak, saya tidak bertanding, saya dapat top 16, tapi saya tidak masuk pertandingan seminggu pertama pun, sebab saya punya saya punya appendix pecah dan saya hampir meninggal dunia. Waktu itu saya boleh berdiri tapi lemah lah.
Apalah guna saya pergi sana bertanding tapi meninggal dunia kan, tembak tok. Bagi stand up. Ada benda yang lebih penting yang perlu kita pikirkan berbanding benda yang setakat kita suka. Walaupun sebenarnya dia mungkin menguntungkan, tapi kita kena pertimbangkan. Dan saya begitu, kamu mau jadi artis, macam saya bagi contoh, mau jadi artis dia tidak seindah yang kamu lihat. Serius saya begitu. Dia tidak seindah. Mungkin kamu buat kerja sekarang, kamu sangka kamu terus dibayar. Nope. Tunggu kamu 3 bulan. Itu pun kalau ada. Oh ya, kembali ke jalan yang benar. Yang penting hala tuju, kena fokus. Yang ibu bapak kena tolong ya. Dan seterusnya adalah revolusi norma baru. Kenapa perlu pembugaran emosi? Supaya kita perlu ikut nih. Kita punya revolusi yang sekarang sedang berlaku. Revolusi teknologi, revolusi keadaan, revolusi pendidikan, revolusi persekitaran. Semua nih. Dan sebagai ibu bapak kita kena terimalah benda nih. Kita tidak boleh cakap, oh ini sekolah nih begini, sengaja bikin susah. Kalau kita cakap begitu, sebenarnya itu hak kita lah. Tapi untuk saya secara pribadi, kita perlu melihat nih semua adalah apa yang kita tengah cakap sebagai bebanan, sebagai sesuatu yang merugikan kita dan sengaja menyusahkan, sebenarnya dialami juga oleh ibu bapak dan dialami juga oleh pelajar yang lain. Jadi apabila kita bersikap skeptikal, bersikap ada stigma terhadap pandangan terhadap sistem yang sedang berubah nih, sebenarnya masalah bukan sistem. So, sistem itu hanya sistem yang perlu dipenuhi. Masalahnya adalah manusia, kembali kepada diri kita. Sebab saya melihat, saya waktu apabila saya berpindah daripada satu universitas swasta, saya pindah ke Cosmopoint sebab tawaran di Cosmopoint bukan setakat lebih baik ya, tapi bila di Cosmopoint saya tahu sebenarnya pemilik Cosmopoint adalah equity nasional dan dia sebenarnya budget daripada jabatan Perdana Menteri. Dan dia tidak bermotifkan keuntungan walaupun bergerak secara sendiri. Oke, dan saya pergi situ sebab pergi Cosmopoint ini sebab satu dia punya kerja macam government kan, dia lebih terjamin. Jadi saya masuk sini. Tapi bila masuk di tempat baru, saya jadi ketua jabatan dan di bawah saya ada 16 orang staff. Dan daripada 16 orang tuh ada 3 orang adalah pegawai besar yang senior eksekutif yang diturunkan pangkat, 3 orang diturunkan pangkat. Saya datang, saya ganti sendiri. Jadi saya diterima tidak berapa menggalakkan. Saya rasa tersisi, rasa dipinggirkan, dan saya stres. Kalau kamu rasa kamu stres, saya sampai tahap depres. Dari Agustus 2015 sehingga Maret 2016 saya berada dalam tahap depresi yang melampau. Dia punya tahap tuh macam mana? Sampai saya boleh pikir yang bukan-bukan sudah. Banyak benda yang tidak sepatutnya saya pikir pun saya boleh pikir mau buat. Tapi saya tidak buat lah, sebab ada Tuhan, ingat balik pada Tuhan kan. Dan waktu itu, cara saya untuk mengurangkannya adalah saya buat benda yang saya gembira. Macam contoh kalau kamu, apa perkara yang buatkan kamu gembira? Kalau kamu tekanan, itu kamu buat. Dan satu-satunya perkara yang saya rasa sangat membuatkan saya gembira adalah saya suka tengok orang ketawa. Saya tidak tahu kenapa, memang dari dulu saya suka tengok orang ketawa. Sebab bila tengok orang ketawa itu macam terapi saya. Jadi saya tengok satu rancangan di Indonesia namanya Suci, stand up comedy Indonesia. Saya tengok orang ketawa, habisnya. Jadi bila saya try buat sendiri di college, saya tengok orang ketawa, gembira. Dan itu pun macam terapi. Jadi sekarang banyak orang sangka, Sup, kenapa kamu masuk stand up? Coba kamu jadi kaya kah? Hey, enggak kaya guys. Enggak juga terkenal, santai ya. Tapi sebenarnya itu terapi untuk saya, tanpa orang sadar. Oke, kembali ke jalan yang benar. Dan untuk dalam keadaan sekarang, revolusi yang sekarang berlaku, sistem pendidikan yang berubah, sebagai ibu bapa, kita kena menjadi supporter paling utama kepada anak-anak. Oke, janganlah juga anggap dia macam raja, tidak. Tapi kita supportlah dia. Untuk anak-anak jangan ambil kesempatan. Dan sekiranya kamu tidak dapat support daripada ibu bapa, kamu terpaksa berjuang sendiri, relax lah. Sebab kadang-kadang nih, kita nih sebenarnya mahu sesuatu yang kita tidak miliki. Sedangkan kita sebenarnya sudah menggenggam sesuatu yang sebenarnya orang lain mahu. Hanya mampu impikan. Saya bagi contoh ya. Macam contoh pelajar di Cosmo. Waktu cuti panjang, contoh cuti semester 2 bulan, 3 bulan. Saya akan tengok di status-status pelajar saya tuh dong post. Rindunya mau balik college, lamanya lagi cuti, rindulah mau masuk kelas, rindulah mau masuk kitchen, masak dan sebagainya. Itu yang dorang post. Tapi kalau sudah balik college, lepas 2-3 bulan, saya tengok statusnya begini. Rindunya mau balik kampung, ramanya ndak tengok kucingku, apa kabar lah sudah dia? Macam mana sudah dia? Tidak pernah sudah aku tengok dia update TikToknya nih kucingku nih. Macam mana sudah keadaannya di sana? Bila saya tengok sebenarnya dari situasi itu, sebenarnya manusia ini begitu. Dan macam saya bagi contoh lah untuk kita dalam keadaan yang sekarang. Apabila disuruh PKP, marah. Sebab tidak dapat bergerak. Bila dapat bergerak, numbers naik, banyak case, marah. Sebab tidak ada PKP. Sebenarnya apa yang kita mau? Kan? Kita tengok kembali. Apa sebenarnya yang kita mau?
Banyak kadang-kadang apa yang kita pegang itu sudah kita syukuri. Oke, ini lebih direct dan minta maaf kalau tersentuh mana-mana pihak, tapi ini situasinya. Kadang saya terima antara sebab yang menyebabkan pelajar stres daripada sesi-sesi yang lalu, salah satu yang mereka type adalah mereka kata kami stres sebab ibu bapak kami berikan tekanan dan menjadikan kami harapan. Saya tarik nafas ya dalam-dalam. Tapi di dalam sesi yang sama dan ada juga di sesi lain tulis kami stres sebab ibu bapak tidak kisah dengan apa yang kami lakukan. Jadi sebenarnya kan bila kita tengok dia terpulang dengan diri sendiri, Bani. Sebab apabila ibu bapak beri perhatian dan suruh kita belajar bagus-bagus, kita stres sebab ditekan, kita stres sebab kita terpaksa menjadi harapan ibu bapak. Tapi bila ibu bapak tidak kisah, tidak peduli pun pasal kita punya pendidikan, apa yang kita belajar, kita stres. Sebab ibu bapak tidak peduli pun apa yang kita buat. Ruang tidak ambil kisah pun. Jadi sebenarnya apa yang kita mau? Mau dipeduli atau tidak? Jadi sebenarnya tidak ada, bergantung dengan diri kita saja. Siapa yang parents-nya peduli dan sedang fokus dengan kamu, arahkan kamu supaya cemerlang, tahniah, sebab kamu ada satu pendorong yang kawal kamu secara disiplin. Kalau yang siapa yang parents-nya tidak peduli, biarkan kamu secara sendiri buat apa yang kamu mau, tahniah. Kenapa? Sebab kamu dapat fleksibel, bergerak dengan kamu punya kemauan untuk seiring dengan sistem pendidikan dan kemampuan kamu sendiri tanpa tekanan. Saya yang kedua nih, bukan saya bilang parent saya tidak peduli, cuma dorong stylenya begini, belajarlah bagus-bagus. Kalau kau nak mau belajar, kamu tengok tuh rumah kita, kau tengok tuh rumah kita. Dan memang rumah saya, aduh, punya buruk guys. Kalau kamu tengok rumah saya tuh, kalau kamu naik di atas rumah tuh bergoyang, tidak boleh lari-lari. Kalau saya baring di ruang tamu, tiada katil, saya tiada tilam. Selimut saya dari darjah 6 sampai tingkatan 3 adalah spanduk yang ditulis nama YB, itu selimut saya. Dan saya hanya tidur di lantai di ruang tamu yang ada kapet. Kapet itu kapet buruk lama. Kami mana mampu beli vacuum. Dan kapet itu itulah selesai sedikit tidur, tapi masalahnya dia bahabuk. Dan sampai sekarang saya punya sistem pernapasan nih, dia pandai ini nih, apa? Pandai sot-sot. Enggak juga teruk lah, tapi pandai gitu, pandai sot-sot. Tapi saya bersyukur lah aja semuanya sebab perkara-perkara yang menyakitkan, perkara-perkara yang dulu menguji saya secara ekonomi, secara mental nih sebenarnya Tuhan sudah bagi ujian begitu supaya kita kuat. Dan kalau kamu terasa tekanan dan stres, saya terlupa tadi mau cakap ya. Untuk kamu yang rasa tekanan, stres dengan dugaan yang kamu sedang hadapi, ambillah prinsip nih, kita kan manusia. Dan sebagai manusia nih, dan saya tahu di Malaysia nih, terutama anak-anak nih, kamu percaya kan pada Tuhan? Apabila kita percaya pada Tuhan, kita kena percaya Tuhan adil. Dan apa yang telah diberikan pada kita, apabila Tuhan adil itu, kita tidak diuji dengan perkara yang kita tidak mampu. Kenapa boleh begitu? Sebab Tuhan tahu di mana kekuatan hati kita, di mana kekuatan hidup kita, di mana kekuatan perasaan kita. Dan kita tidak akan diuji dengan perkara yang kita tidak mampu. Jadi setiap kali kita diuji dengan perkara yang berat, setiap kali kita diuji dengan dugaan yang berat, setiap kali kita diuji dengan tekanan yang berat, mindset nih, perbetulkan. Aku diuji karena Tuhan tahu betapa kuatnya hatiku. Tapi janganlah pula minta-minta, ya Allah, ujilah aku. Janganlah. Syukurlah dengan apa yang ada. Kalau tidak diuji, relax-lah, tenang lah. Oke, kembali ke jalan yang benar. Oke, antara dua watak nih, saya mau tanya kamu, siapa nih? Dengan nih. Siapa dua watak nih? Saya yang satu lagi, Joker dan? Yes, Joker dan Naruto. Nice, nice. Lain putus. Hah? Betul-betul Pak Jackie, jangan gitu, Pak. Kamu yang ditanya main-main lagi. Inilah yang hanya menggunakan 10% nih. Dia punya minda nih. Uzumaki Boruto. Yes. Oke guys, sebelum cerita tuh kita cerita nih. We mature with the damage, not with the years. Kita menjadi semakin matang dengan ujian yang datang, bukan sebab kita punya umur semakin bertambah. Saya beritahu kamu, generasi kamu sebenarnya saya cakap tadi adalah generasi yang sangat beruntung. Kenapa? Sebab dengan ujian yang datang, dengan dugaan yang datang, dengan keadaan yang sekarang, sistem yang berubah, revolusi pendidikan yang berubah tiba-tiba, sebenarnya tanpa kamu sadar telah menjadikan generasi kamu adalah generasi yang lebih matang berbanding yang sepatutnya. Kalau kamu pilih untuk matang lah, kamu tuh ditanya bagus-bagus, jawab bagus-bagus lah, gurau-gurau, kembali ke jalan yang benar. Oke, guys,
We mature with the damage, not with the years. Kita semakin matang dengan ujian yang datang. Bukan karena ilmu, bukan karena umur kita bertambah. Saya ambil Joker dengan Naruto. Oke, saya mau tanya kamu. Jawab bagus-bagus ya. Woi guys, boleh main-main. Tapi kalau cek gue tanya, jawablah, bah. Janganlah bah main-main begitu. Boleh kalau kamu di luar di media sosial, kamu WhatsApp saya ke apa, boleh. Oke, sebut saya memang stand up comedy. Tapi bila ditanya, orang lain nampak bah kamu. Kan? Jangan sedikit. Orang tengok-tengok kamu tuh. Kan? Oke guys, apa persamaan Naruto sama Joker? Apa persamaan Joker dengan Naruto? Puan Sukina akhirnya. Dua-dua set boy, betul. Hidup tanpa ibu bapa. Oke, Naruto tanpa ibu bapa. Joker ada mamanya. Main karakter, betul. Mereka semakin kuat, betul. Dua-dua di... Fauzan. Dua-dua smart, betul. Kuat, betul. Joker tersakiti, betul. Siapa ya guys? Saya ada jiran nih yang dia punya nih berteriak dari pagi sampai petang. Nggak tahu nanti mau tengok-tengok, kasihan juga nih. Oke, dua-dua oke betul. Joker dengan Naruto, dua-dua adalah orang yang tersakiti. Betul. Dua-dua ndak kena suka, betul. Dua-dua stres, betul. Dua-dua depres, betul. Tapi caranya untuk melihat dunia, macam saya cakap tadi, macam panduan tadi kan, Joker lihat lumpur, Naruto lihat bintang. Bukan maksudnya mereka lihat. Saya bagi contoh. Sebab apa bezanya ini dua-dua watak? Joker apabila dia tersakiti, disisihkan, apabila community menyisihkan dan memandang rendah dengan dia dan kehidupannya, apa yang dia lakukan adalah dia menyalahkan persekitaran, dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan dia punya community. Dan apa yang jadi dengan dia adalah dia membalas dendam dengan merosakkan seluruh community itu sekali. Oke? Itu. Ya, dia menyakiti kembali orang lain. Itu Joker. Dan apa yang berlaku dengan Naruto? Naruto dituduh sebagai puncak kepada Hokage. Hokage. Nih, kampung Konoha hancur karena ada Jinchuruki di tubuhnya yang mempunyai 9 ekor. Dan dia dibenci karena itu, sedangkan dia tidak mau dilahirkan begitu. Tapi apa yang Naruto buat? Dia terus kejar cita-citanya sampai jadi Hokage, dan dia terus kejar bersahabat dengan orang lain tanpa berpikir negatif, menjadikan orang lain sahabat dan kawannya, dia tidak berdendam, akhirnya dia teruskan berjaya menjadi yang terbaik. Jadi setiap kali kalau kamu mau pikir sesuatu benda untuk menyalahkan orang lain, setiap kali kamu berpikir untuk menyalahkan persekitaran, setiap kali kamu ingin merusakkan diri kamu dan memikirkan bahwa ini semua adalah akibat orang lain, kamu kena pikir ini dua watak. Sama ada kamu mau jadi Joker yang tersakiti, tapi menyalahkan orang lain, atau kamu mau jadi Naruto yang tersakiti, tapi berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Dan akhirnya siapa yang berjaya? Joker menjadi villain terkenal. Dia tetap terkenal, tapi dengan kejahatan, dengan kekalahan. Balik-balik kalah sama Batman. Yes, tapi Naruto, walaupun dalam keadaan begitu, penggigirkan dan sebagainya, akhirnya dia menjadi Hokage, seorang sahabat yang baik. Oke? Itu dua watak ya. Oke, apa yang berubah selepas pandemik? Betul, aktiviti harian. Aktiviti harian, betul, berubah. Cara kita berjalan tetap sama lah. Cara kita melepak, tiada sudah orang melepak di Keningau Mall tuh. Tiada sudah. Ada panggung wayang kan di Keningau? Tapi serius ya, saya suka outstation Keningau sebab jangan pula kamu kembang lah, malas memuji, nanti kembang pula kamu kan. Bakso paling sedap di Keningau, pasar malam tuh. Bakso. Satu lagi bandel, saya kaki bandel. Bakso, bandel, semua makanan-makanan di restoran di Keningau sedap-sedap. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin suasananya kali ya. Keningau itu makanannya sedap. Saya suka. Hampir kecakap aku, sorry. Aktiviti harian kita berubah, cara kita, waktu kita tidur berubah. Oke. Saya mau tanya lah untuk kamu. Jawab jujur ah. Untuk kamu lah yang form 5. Kamu tidur setiap malam jam berapa? Jam berapa kamu tidur? Si? 3, 1, 2, 12, 2, 10. Hai. Bagus 10, 2, 12, 11 setengah. Berpandu, oke ikut keadaan. Oke 12. Paling awal jam 12, jam 1, 1, 12, 12. Kamu ini. Kalau saya cerita nih pasal hidup saya nih, taubat kamu terus jaga tidur nih. Kamu mau dengar cerita benar gak? Kamu mau dengar kisah benar? Pasal orang tidak jaga tidur, tidak jaga makan. Hampir mati tahun lalu.
Sekejap. Kita last jumpa tahun berapa? 2019 kan? Kamu tahu kah itu hampir hari terakhir itu pada 2019. Saya ingat tuh saya di tingkat 3 tuh kan. Kapus saya naik ke atas. sorry orang tua kan. Oke. Saya beritahu kamu. Sebenarnya itu waktu itu saya ingat tuh, saya ingat lagi. Saya terima kasih untuk kamu ya. Sebab saya ingat tuh waktu itu kalau saya tidak silap saya minta kamu doakan kah saya punya abang yang baru meninggal sama saya punya bapak kan? Ada kan? Dan selepas itu kan enggak tahu lah saya mimpi didorong datang bapak saya datang ucap terima kasih. Tapi Bu, iyalah sebab mungkin doa ada antara kamu yang tulus sampaikan. Ya begini. Ceritanya begini guys, 2019 sebenarnya hampir itu adalah kali terakhir kita berjumpa. Tapi kalau macam contoh lah, alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini. Kita tidak tahu hari esok. Tapi saya minta kamu ya, kalau saya macam contoh Tuhan tarik nyawa saya dulu daripada kamu, doakannya guys. Saya tidak minta banyak, doakan saja. Sebab apa lagi yang saya boleh harapkan kan daripada orang-orang yang saya kenal. Nah, itu sebab saya suka berprogram begini, dapat jumpa orang. Sebenarnya saya hampir meninggal dunia pada tanggal 9 bulan 10 2020, hampir. Saya berada di ujung sudah. Sebab waktu itu, kalau kamu biasa tahu, orang ada masalah appendix, dia punya appendix itu dibocorkan di tepi perut dan dikeluarkan. Itu adalah yang biasa. Kalau kamu tengok pembedahan, saya bukan biasa begitu. Apa yang berlaku dengan saya adalah, pertama, saya tidak jaga tidur. Dengar kamu, siapa yang tidak jaga tidur, ini kamu dengar. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tidak jaga tidur, guys. Sebab saya suka buat kerja tengah malam. Sebab saya diam kan, tidak bising, tidak budak. Jadi saya buat tengah malam. Pas itu saya bangun lewat jam 9, jam 10 harus saya bangun. Tapi saya tidur dalam jam 2, jam 3 begitu. Jadi satu sebenarnya itu mempengaruhi hormon saya. Jadi dia tidak stabil. Dan yang kedua masalah saya adalah saya tidak jaga makan. Satu untuk kamu ya anak-anak, untuk kamu yang belajar, pastikan ambil bersarapan. Bersarapanlah seperti seorang maharaja. Makan tengah hari lah seperti orang biasa. Tapi makan malam lah seperti seorang peminta sedekah. Sarapan pagi full blast lah kamu. Tapi pastikan makan sehat-sehat. Makan tengah hari, semua tuh jangan makan yang berminyak. Kamu lagi yang mau belajar nih, jangan makan benda-benda yang organ dalaman hewan. Jangan makan banyak makanan ringan. Yang minuman manis-manis atau yang berperisa dan sebagainya itu kurangkan. Untuk kamu minuman terbaik adalah susu. Makanan terbaik adalah madu. Yang terbaik juga untuk kamu membantu kamu punya perkembangan otak ya. Salah satu adalah kismis, yang biasanya makanan kita yang di kampung-kampung, tauhu, tempe, dan sebenarnya bagus juga adalah sayur-sayuran hijau. Itu. Dan saya tidak jaga makan. Saya tidak jaga makan waktu itu. Satu, tuh. Yang kedua, dua sudah. Yang pertama saya tidak jaga tidur. Satu lagi saya stres dengan kerja, dan satu saya tidak dapat kop. Menyebabkan mungkin salah satu itu bercampur semua, menyebabkan hormon saya tidak stabil. Dan apa yang berlaku apabila saya makan satu hari. Satu lagi masalahnya saya suka makan pedas. Jangan kuat makan pedas. Jangan kamu makan selalu samyang. Oke? Saya nih samyang, tahu samyang tuh, saya kaki samyang tuh, ramen tuh. Jadi apa yang berlaku? Saya makan waktu itu, saya punya perut sakit memulas. Jadi selama 24 jam di rumah saya punya napas begini sudah. Kamu tahu macam ikan talapia tuh. Begitu. Ikan talapia yang timbul tuh kan begitu. Bukan saya buat-buat, enggak. Sebab saya dapat rasakan, saya punya nafas tuh saya dapat tarik sampai sini, ini. Saya paksa dia sampai paru-paru, tapi enggak boleh. Enggak boleh. Dia sampai sini. Jadi saya dihantar, wife saya antar pergi hospital, masuk ward kecemasan, huru-hara orang di ward kecemasan. Soalnya orang sangka saya COVID. Sebenarnya tidak, sebab saya hampus sudah. Bila saya dihantar pergi X-ray, orang kelam kabut nih X-ray. Bila di X-ray, orang cek turun semua juru bedah. Pakar bedah, perut, semuanya turun. Dan dorang beritahu Encik Yusuf kami terpaksa bedah juga ini hari. Sebab kalau enggak Encik Yusuf risiko. Sebenarnya betul, sebab saya punya perut tuh acid, dia sudah sampai di ruang atas, acid ya. Perut saya sudah kembung. Kalau dia lepas daripada satu lorong di situ dan dia masuk ke paru-paru saya, sedikit lagi, saya memang meninggal dunia kalau dia masuk ke paru-paru. Dan macam mana dibuat? Kalau kamu perasan nggak saya punya mulut? Enggak, sama tuh waktu kita jumpa. Saya punya mulut begini-gini sih. Nah, tahu kenapa begini? Saya beritahu kamu, begini host. Nih guys, masuk di hidung, ditembus di mulut, masuk sampai ke perut. Direct kah? Nggak ada di bius, tiada. Dia kasih masuk sejak begitu. Jadi keluar dari situ setengah bel di acid, setengah bel di warna hijau. Bila dokter tuh beritahu, salah satu sebabnya mungkin saya stres.
Yang kedua, hormon badan saya tidak stabil. Dan yang ketiga, saya tidak jaga makan. Jadi untuk kamu, jaga tidur. Sebab saya begitu kamu, sebelum kamu dapat rasa yang saya rasa tuh kan, kamu tuh kata pasrah. Sampai saya bilang, mudah-mudahan rezeki anak istriku adalah. Kalau aku sudah sampai di sini ajalku, aku terima ya Allah. Maka aku terima. Dan waktu itu ditidurkan. Jam 1:30 saya ditidurkan. Saya bangun jam 4. Jam 4 subuh. Bila saya bangun, alhamdulillah. Masih lagi bernyawa. Sampai sekarang. Tapi saya cepat hampus sudah sekarang. Tidak boleh sudah terlampau hebat main bola. Walaupun saya punya simpanan. Oke, nasihat saya untuk parents, jaga anak kita punya pemakanan juga. Bukan kita kasih makan dorang, tidak. Termasuk parents juga sekali lah. Jaga pemakanan, jaga tidur. Waktu tidur kalau lambat betul tuh bahaya. Untuk yang tidur jam 2, jam 3 tuh, saya beritahu bahaya tuh untuk kamu. Sebab kandungan oksigen di dalam kita punya darah tuh akan terganggu. Hormon kita jadi tidak stabil. Oke, kalau tidur tuh, kalau kamu yang sebaiknya jam 11 lah. Kalau jam 12 tuh last sudah tuh. Oke, yang limpas tuh, saya minta maaf, saya bukan cakap itu salah.